Baru makan satu, dua, tiga, datang polisi lagi Oh, nyamperin. tangkap ya saya ini. Bukan. Itulah karena kalau dengan kaki tertatih begini, ingat kesalahan-kesalahan kita dan terdetak pada hati kita, rasa sakit berkurang. Terus kesalahan-kesalahan yang kita ingat dan kita mohon ampun kepada Allah terus berkurang. Yang luar biasanya itu ya rasa tawakalnya lebih tinggi di sana. Iya, dalam artian semakin kita berakalan itu ya kita semakin jauh sama Allah. Semakin kita tawakal pada akal pikiran ya. Iya, semakin tawakalnya dengan hati ya kita benar-benar penuh, kita semakin dekat sama Allah. Berarti itu kita semakin rasa syukur kita akan semakin tumbuh seperti itu di saat kita mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi ini saya ditemani bersama saudara-saudara saya yang telah selesai atau usai menjalankan perjalanan spiritual mereka selama 21 hari. Para penonton pemirsa Kendelireng dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya, atas supportnya yang selalu setia di channel Kendelireng. Semoga apa yang setiap kami tayangkan, setiap kami sampaikan bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, bisa diambil hikmahnya. Syukur-syukur manfaat dan hikmah tersebut bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton pemirsa Kendelireng, saya ditemani sama Mas Budi Kebumen dan Bapak Afrizal Bogor Timur. Afrizal Bogor Timur. Monggo Pak diceritakan kemarin perjalanan 21-nya sampai kemana saja? Kalau saya dari sini terus pertama niatnya arahnya ke Kuningan. Nah, selang waktu berjalan itu entah kenapa ya, ada perasaan kok kalau saya ke arah Kuningan kok rasanya gembrungsung ya. Gembrungsung? Iya, artinya itu loh, rasanya nggak tenang gitu arah sana ya. Nah di sana itu ya banyaklah kejadian yang kita itu kalau pakai di luar. Iya, benar itu banyak. Saat kita semakin berakal-akalan itu semakin jauh. Ya, tapi semakin kita bertawakal akan semakin dekat. Itu nyata itu. Ya. Nah, pas waktu itu maghrib, pas kita nyampe di Kuningan kota itu tepatnya itu depan Kodim lah. Itu saya kehujanan maghrib itu nyari tempat teduh, juga nyari masjid terdekat. Sampai ya agak dikit basah semua lah, udah nggak ada ganti lagi. Sampai habis sholat, habis isya, terus biasa yang di Sundawangun itu di Gerwakingah, habis di Gerwakingah kita nyari tempat teduh, mau istirahat. Itu seharian belum itu ya Pak. Itu belum dapat makan. Biasa. Nah itu kita mau tidur udah terlelap pakai pokoknya udah rapat lah itu hujan dingin banget. Dingin banget udah pokoknya nyes lah sampai tulang itu. Nah ya tiba-tiba itu udah lelap sekitar jam 1:30 malam nih toh. Ada kayaknya kalau di itu kayaknya udah sepi banget loh, orang warung itu udah tutup semua ya. Ada motor itu tiba-tiba bangunin, mas ini ngopi. Saya buka terus nanyain ini dari titik ya yain aja iya oh yaudah ya itu ya. Terus saya buka itu bisa pas itu loh, kopinya 2 sama gelasnya 2 plastik ya, Rock Samsu separuh lah iya, terus rotinya 4. Itu saya udah itu nggak bisa tidur lagi udah sampai subuh. Menikmati sama rokoknya berarti sama ngopi. Terus jenengan apa yang dibayangkan?
tidur tahu-tahu kok dapat rezeki kan. Bahkan Memang nggak lihat kayaknya mungkin kan. bayangan kayaknya enggak loh, udah terlintas aja enggak sama sekali. Pokoknya udah tidur, pokoknya buat ngelupain itu tidur sampai subuh gitu. Ya lupain perutnya lapar. Iya, gitu. Nah, kembali lagi itu ke rasa. Itu saya ngerasakan, bukan saya saja, sama pasangan saya juga sama perasaannya. Di Kuningan itu namanya atas mau arah Cikijing itu. Saya lihat pelang itu Ciamis sama Majalengka itu kayak, kalau Ciamis terlalu jauh lah untuk kelas 1. Saya udah perasaan yang enak, saya turun lagi. Terus turun saya ambil di Kuningan dapat 10 hari, dan 10 hari sisanya arah Selawi. Iya. Berarti dari Kuningan ke Selawi Lewat sini saya muter lewat Luragung. Bukan. Nah, di Luragung itu saya malah tersesat itu. Jadi di perempatan itu di Masjid Agung saya sholat asar lah, mau masuk ambil Cidahu. Jalan pintas itu saya nggak tahu kalau itu hutan. Udah nyampe masuknya sore lah, di sana itu maghrib saya udah di tengah hutan itu. Pokoknya udah waduh Berdua di lereng berdua ya. Terus maghrib sholat di mana di tengah hutan? Maghrib lah itu saya pokoknya gas terus. Jalannya seperti nggak tahu ujungnya sih. Kecepatan 100 km per jam. Nah, namanya Isa itu baru ketemu desa namanya Randu apa itu ya? Karangkerandu ya kalau nggak salah. Iya, Gunung Karung itu cuma satu desa itu. Di situ. Iya. Nah, di situ saya ada masjid gede itu di situ. Nah, di situ saya udah walkingnya. Nah, pas mau di situ malam Jumat. Iya, di situ ada mau manakiban. Nah, kiainya situ, imamnya nanya, nah terus dari mana? Terus, oh ya itu ya di sini aja, ntar nginep di sini. Saya nggak bisa kalau nginep di sini, Pak Yai kan seperti itu. Ya enggak, sekalian ini manakiban. Waduh, mau manakiban lagi. Iya. Tapi nanti habis makan ya. Wah, ini sudah semangat ini. Itu ya manakibannya itu loh. Harus itu saya sudah Pak Yai, saya terima kasih, mau lanjut jalan aja ya. Nah, saya jalan. Berarti nggak jadi dapat makan dong? Hah? Belum, ini ntar ada puntanya lagi. Belum. Berarti dari Pak Kiainya itu. Ya, ini ada yang itu lagi lah. Kira-kira 200 meter lah masih di kampung situ. Udah kemalaman. Saya di sana ujung hutan, di sana hujan pabrik. Di hutan juga, iya. Saya di sini ada toko baru tutup, saya tidur di situ. Nah, nggak tahunya apa, depannya itu rumahnya kardus. Iya. Yang ditidurin itu. Enggak, depannya tokonya bukan, ya saya di tokonya. Nah, jam 1 semalam dia dibangunin. Nggak tahunya ada kardusnya, ada lurahnya itu. Diinterogasi terusan. Iya, saya pokoknya malam ini nggak boleh kemana-mana ya, harus di sini. Pokoknya harus dikawal ya. Wah, saya sidangnya sama kardusnya suruh mampir ke rumahnya. Istimewa orang itu aja dikawal sama kardus. Iya. Nggak boleh kemana-mana. Orang saya udah mau lanjut saja nih Pak. Saya kan terus terang saya musafir. Nah, saya pas lewat sana itu hutan, nggak tahu kejebak. Saya mau nurusin lagi, takutnya di sana juga hutan gelap, nggak ada penerangan. Ya memang betul di sana hutan, nggak ada penerangan sama sekali. Ya saya numpang di sini semalam lah sampai subuh itu saya dan lanjut lagi. Ya pokoknya jangan di sini. Ini punya toko orang, ntar kenapa di sini aja ya di situ. Nama kardusnya cerita lah. Ya ceritanya sih alhamdulillah nggak begitu detail itu. Biasa masih umum. Udah makan belum Mas? Belum Pak. Pokoknya kalau ditawarin udah makan belum paling seneng kok. Iya. Akhirnya di situ ya dapat makan, beliin kopi, kasih roksan terus bungkus. Wah. Seru tidur. Banyak Samsu terus ini kayaknya. Iya. Terus tidur di situ. Kalau subuh, kalau mau itu jalan-jalan sampai nanti pintunya tinggal buka aja. Iya, siap, terima kasih Pak Kadus. Di situ. Akhirnya pagi-pagi habis subuhan saya jalan itu beneran, dan di situ apa namanya hutan, emang gak ada penerangannya. Tadi semalam saya kalau lagi jalan kayaknya bisa terjun ke jurang kayaknya. Enggak banget. Tadi setelah paginya terus melanjutkan perjalanan. Iya, tembus. Baru tahu kalau di situ benar daerah perhutanan. Iya, perhutanan di situ. Lereng muter seperti terus nyampe mana itu? Cidahu. Iya, lainnya loh kok ini Cidahu lagi. Kalau mana lagi nanti Cawi Gebang lagi nanti. Wah, akhirnya saya 10 hari itu lanjut ke arah Selawi itu. Lain itu. Di situ juga saya rasanya udah kurang tenang sih. Nah, di Karang itu di Kersana sana beda lagi perasaannya, lebih nyes. Lebih nyes itu itu apa? Nyesnya itu lebih damai, lebih menikmati perjalanan. Iya, di sana. Iya, soalnya jauh dari perkotaan, emang banyak sawah-sawahnya itu, terus jalannya juga pinggirnya banyak rumput-rumputnya itu, bisa panas juga masih bisa tetap terus.
Nah, di situ terus nyampe sana Sawi ya. Tapi emang dari segi dari segi itu memang agak tengkorak gitu. Saya ngalamin ya 3 hari nggak dapat itulah, nyampe itu di situ. Iya, sampai 3 hari 3 malam itu baru ketemu itu. Di perjalanan saya setiap duduk itu kok melihatnya kok Bungkus Surya terus loh. Oh, berarti keingatan saya loh, bisa. Bungkus Surya kosong. Oh, nah, setiap duduk lagi Bungkus Surya lagi. Nah, akhirnya itu saya di Desa Sitanggal itu. Iya, di masjid depan makam itu saya habis wakingan di situ. Tidur di sini ada ruko kosong, ruko lagi. Jadi barang pos Bang Peri jadi barang satu saya sudah ringkuk segini udah pokoknya wis sambil nahan gitu tengin. Itu masih dengan pasangan juga? Iya, masih dengan pasangan. Berarti tidak terlepas apa terpisah saya sama pasangan? Tidak, ya. Nah, kalau ada yang ketinggalan saya apa dia tapi pasti nyari balik lagi. Iya. Terus di situ, nah itu udah agak lelap juga sekitar jam 12-an lah. Satpamnya mungkin udah Mas, Om. Oh, Pak. Ini Bang Peri. Iya. Nih, iya. Apa ini? Terus diceritain. Ya orangnya gak muda. Banyak keinginan tahunya juga dia nanya-nanya. Ini kok saya sering lihat orang muda mandir bawa kasak hitam, pakai sendal. Ya itu lagi musafir itu Pak. Oh iya. Mungkin sengaja cerita nggak begitu detail. Terus akhirnya ya itu kan ya yang bedanya kan kayak kita nggak boleh namanya nggak dia minta ya intinya merugikan orang lain lah seperti itu. Tapi kayak rokok pun nggak boleh minta, tapi kalau dikasih boleh kan, satpamnya langsung gitu ya boleh Pak. Oh ya ini Surya, nah ini jawabannya Pak. Saya Surya, ini Surya setengah bungkus. Ini jawabannya berarti. Berarti di Slawi sering dapat Surya, kalau di Kuningan lebih dapat. Iya dapat. Samsu ya. Samsu. Berarti ini jawabannya saya lihat bungkus Surya kosong ini. Tembus. Iya. Oke, sekarang bapaknya Pak, silahkan Pak, diceritakan Pak. Ya, untuk saya sendiri pengalaman sebelum menjalani amaliyah Medan ini nyampe ke majelis hari Kamis pagi subuh. Nah, sebelum mendapati pembekalan malam kita membantu dulu ke proyek. Nah, setelah membantu proyek setengah hari untuk mencoba menjalan tanpa alas kaki di tengah terik matahari, latihan dulu. Ternyata banyak melepuh. belum berjalan udah melepuh duluan. Akhirnya karena amalia ya walaupun kaki melepuh tetap kita menjalani. Di perjalanan sampai simpang 4 sampai Ciledug belum. Oh, masih di sini. Ya alhamdulillah ada panggilan warga, dapatlah rokok sebungkus. Masya Allah, pagi-pagi udah dapat rokok ya? Iya, dengan kaki tertatih-tatih tetap berjalan walaupun dapat rokok belum dapat korek. Terus nggak bisa ngerokok berarti masih rokoknya dipanggil. Ya, alhamdulillah di perjalanan ketemu dengan teman saudara kita yang Medan balik pulang. Pulang ya. Punya korek tapi tidak punya rokok. Akhirnya barter. Barter rokok. Nah, disitulah kita bisa menikmati rokok walaupun ya kaki ini masih udah penuh air lah. Lumpuh semua ya. Lumpuh semua. Akhirnya terus berjalan di terik matahari. Di pertengahan perjalanan karena dari malam sampai pagi belum ketemu makan nasi, akhirnya dapatlah nasi bungkus. Dikasih sama orang. Cewek apa cowok Pak? Cewek kebetulan ngasih. Tua apa muda ini? Makanlah kita berdua sama teman, kebetulan teman kita ini masih di bawah umur lah, 17 tahun. Masya Allah. Akhirnya pas lagi makan kebelet kencing. Lagi dikuat-kuatnya kebelet kencing. Mau kencing di emperan ruko, ditegur sama orang, Pak jangan kencing di situ katanya. Kencing di terminal, banyak WC di sana. Karena tidak tahan lagi udah buru-buru, akhirnya ada pinggiran
terminal pohon, akhirnya disitulah buang airnya. Terus melanjutkan makan, menjalani terus perjalanan. Ini kaki udah nggak kuat nih, tapi karena ya mencari ridha Allah, kita terus berjalan. Akhirnya nyampelah ke Masjid Jati Ceeng. Dari Jati Ceeng kita untuk sementara istirahat, menunggu sholat Jumat. Akhirnya menunggu sholat Jumat. Kebetulan karena belum paham gimana, terus kita ikut sholat Jumat. Dan ketiduran di masjid itu. Akhirnya bangun sebelum asar, melanjutkan lagi perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu teman iring-iringan akhirnya terpisah. Padahal iring-iringan Karena bocil ini tidak mengerti yang di belakang karena ada sakit, jalan pelan. Dia tetap berjalan terus. Akhirnya terpisah, jalanlah sendiri di belakang, hati pelan-pelan. Akhirnya lama-lama ketemu juga yang sakit, Pak. Ketemu juga sama yang sakit juga. Karena sama-sama sakit, pandang-pandangan, Bu. Satu seberang, saya di sini seberang pandangan, ambil meringis sakit. Akhirnya ya udah kita berjalan berdua, akhirnya saling menunggulah sakit sama sakit. Sampailah di suatu sekolahan. Di sekolahan itu untuk mencari setegak air minum lah, segelas air minum. Untuk diminum, akhirnya masuk ke masjid. Ternyata belum ketemu tempat air keran. Akhirnya karena kelelahan, teman yang sakit satu ini ketiduran. Saking kelelahan, karena saya penasaran, masa masjid nggak ada tempat wudhu kan? Akhirnya muter lagi, alhamdulillah dapat. Terus minum sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyak. Dilalahnya di pinggir jalan tuh seorang ibu menunggu. Dari tadi saya perhatiin ibu ini kok nggak pergi-pergi. Padahal angkot tuh tiap detik menit itu pasti lewat. Pas kita udah duduk, udah minum, ternyata dia ada sesuatu yang ingin diberikan kepada kita. Jagung satu kresek. Matang rebus. Kira kalau mentah kan susah nanti matang. Masih hangat. Entah banyak. Masih hangat, akhirnya kita makan lahap habis, ketiduran lah di sekolahan. Iya, sampai jam 4 kita berangkat lagi jalan terus. Ini tanpa berhenti walaupun masih tertatih, akhirnya nyampelah ke Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Daerah mana itu? Ada Tahu Sumedang. Daerah Kuningan sana. Sebelum Kuningan. Masuk ke situ karena kita tidak tahu, berarti di kios kosong. Sambil mau duduk dan tertidurlah di situ, tiduran. Akhirnya tukang tahu manggil. Ternyata memberikan tahu. Alhamdulillah. Baru makan 1, 2, 3, datang polisi lagi. Nyamperin. Tangkap ya saya ini. Bukan. Ternyata beliau bos tahu. Polisinya itu. Jadi setiap orang Medan lewat situ pasti ditampung. Akhirnya dengan makan tahu, makan lontong, polisi bawa rokok. Mantap. Ini yang ditunggu kan gitu. Paket lengkap. Akhirnya bermalamlah kita di Tahu Sumedang. Ternyata kaki ini semakin bengkak. Sakit ya. Karena berwudu itu di bawah, kita turun ke bawah. Ini kaki udah nggak bisa ditapakin lagi. Sendal aja udah nggak bisa masuk. Saking sakitnya. Mau untuk wudhu itu ya. Untuk wudhu itu. Karena ridho Allah inilah yang kita cari, ya akhirnya dengan susah payah akhirnya kita berwudu dan sholatlah berjamaah. Sholat berjamaah bermalam, akhirnya kita lanjutkan lagi perjalanan habis subuh. Jalan terus
sampai ke Ciawi Gebang. Jauh. Cidahu. Tapi di waktu di Tahu Sumedang itu tidak diajak ngobrol sama itu Pak polisinya itu. Udah banyak. Ternyata beliau polisi itu juga telah menyelidiki, Pak. Menyelidiki amalia kita ini. Ternyata beliau juga udah amalia mandi tobat. Oh, sudah aman. Alhamdulillah. Nah, itu dari siapa katanya mandi tobat? Ya itu karena sering ngobrol sama orang-orang edan ini. Beliau masuk menyelidiki ke dapur, isinya apa nih, kantong kresek atas perintah pimpinan. Ternyata beliau udah menyelidiki semua, akhirnya melaporkan ke pimpinannya bahwa yang dibawa itu baju koko, sarung, dan buku wakia. Itu di daerah mana itu? Di sebelum Cidahu. Cidahu. Di daerah Cidahu, Tahu Sumedang. Kalau dari sini kanan apa kiri jalan? Kiri jalan. Alhamdulillah dengan beliau begitu, beliau juga mendapat manfaatnya dengan bersedekah kepada orang-orang yang amalia edan. Beliau mendapat keberkahan lah luar biasa. Ya, semakin gencar beliau. Jualannya itu. Sama mungkin naik jabatan mungkin. Bisa dapat bintang, beliau dapat bintang penghargaan. Usahanya pun semakin maju Pak polisi itu. Sampai istri-istrinya pun ikut dimanapun beliau bertugas, ketemu orang edan pasti diberhentikan. Nah, istrinya kerja apa? Tugas polisi? Usaha. Oh, pengusaha apa? Jasuke. Oh, Jasuke. Pokoknya banyak ngobrol. Setelah selesai ya kita malam jam 1 kita disuruh istirahat. Kita istirahat, habis sholat baca wakia langsung kita istirahat. Subuhan dikasih sarapan dulu. Tahu lagi. Harganya tahu terus, ini mentang-mentang jualnya tahu, masa nggak geprek ayam itu apa-apa. Perjalanan kami menanjaki suatu jalanan, ternyata teman satu nih kesakitan. Masih sakit? Nggak kuat untuk menanjak itu. Iya. Akhirnya saling menunggu. Teman ini pun memaksakan diri untuk naik terus. Akhirnya sampailah ke masjid, musola yang kurang dirawat lah. Akhirnya nyampe di situ, alhamdulillah nyampe walaupun dengan meringis. Akhirnya ada tukang jualan susu keliling. Ngelihat kita meringis, akhirnya memberi lagi susunya dikasihkan. Oke lagi. Terus kita melanjutkan perjalanan lagi, walaupun setelah hujan, kita jalan. Ini kaki udah bukan tapak lagi, udah penuh air ini, air tanah kayaknya. Jadi masih kuat jalan? Alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk berjalan terus. Akhirnya kita sampailah ke Ciawi Gebang. Ciawi Gebang, terus jalan. Teman ini udah nggak kuat lagi berjalan, ternyata udah nggak kuat. Akhirnya kita nyebrang, ada lagi motor nyamperin, ngasih kopi cup sama kue. Nah, ada kekuatan lagi, jalan lagi 20 meter, di stop lagi sama tukang sate. Waduh, makan lagi sate. Banyak makannya nih daripada jalannya kayaknya. Terus feel yang didapat apa Pak dari perjalanan jenengan yang dengan kaki yang sakit itu, apa rasa dan nilai spiritual panjenengan? Kalau menurut saya dengan keperihan yang kita alami ini, banyak hikmah yang kita dapat, dan yang dialami pun banyak. Apa itu dari hikmah yang bisa diambil kejadian itu? Dari hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan ini, apa mungkin masa lalu panjenengan kok diberikan ujian sakit di amal ya ini, pernah melakukan kesalahan? Ya mungkin dulu ya. Pernah menyakiti orang. Benar. Atau menyakiti orang tua atau mungkin keluarga. Ya, itu yang saya rasakan dan terbayang banyak sekali kemaksiatan kita melakukan untuk maksiat. Itu makanya pun ya karena tetap
kita harus lalui, Pak. Iya. Itulah karena kalau dengan kaki tertata begini, ingat kesalahan-kesalahan kita dan terdetak pada hati kita, rasa sakit berkurang. Terus kesalahan-kesalahan yang kita ingat dan kita mohon ampun kepada Allah terus berkurang. Akhirnya ya alhamdulillah hari ke-6 sembuh. Alhamdulillah ke-6 sembuh. Nah, dari ke-6 sembuh itu kita mengalami pengalaman spiritual lagi. Ketika kita sholat berjamaah, tiba-tiba darah tetes dari hidung. Nggak tahu gimana, ya gitulah yang dialami kita. Kok begitu banyak ujiannya? Banyak ujian. Kenapa ya? Ya mungkin dulunya juga saya sebelum masuk Thorikoh ini juga udah banyak keilmuan yang saya ambil. Iya. Ilmuwan. Berarti proses pembersihan daripada keilmuan yang lama. Iya. Sakit, proses pembersihan. Banyak sih cerita yang dulu yang sampai seperti itu. Sampai berdarah juga banyak karena dia niatnya bulat mencari ridho Allah, ya tetap dijalankan sampai selesai. Karena dia menyadari masa lalunya yang pernah jadi dukun, pernah jadi orang sakti kan. Sehingga kutam-kutam yang nempel itu kan lepas satu persatu. Kalau sama persengitan kan berarti pelepasannya itu kan keras kan. Kalau ditarik harus dilepaskan, itu akhirnya kan kejasadnya sakit. Selama proses persengitan Mas berdua mengalami hal-hal gaib aneh-aneh nggak? Ya itu yang saya rasakan itu yang di daerah Kuningan itu. Itu yang saya rasakan tadi. Pertama yang rasa itu saya kurang, hatinya kurang sek gitu, rasanya kok bawahnya merungsung seperti itu. Ya banyak itu kayak mungkin ya cuman kalau saya itu saya abaikan saja, saya tetap fokus di amalia seperti itu. Banyak itu kayak kadang punggungnya ada yang nunjuk-nunjuk, pernah sampai sini sebelah sini juga sama kebanyakan seringnya itu yang rasakan itu ada yang nunjuk-nunjuk gitu loh. Nunjuk-nunjuk itu apa sih Mas? Kayak ditusuk-tusuk ya? Ditusuk. Ya, ini karena bahasanya ngafak lah, jadi ngafak tuh wangi apa kayak kadang kepalanya kayak ada yang martil gitu, tok seperti itu, sering itu. Nah itu yang saya tidak itu, saya itu yang saya rasakan seperti itu. Beda di daerah Selawi itu beda, lebih adem, nyaman. Cuman itu ya gitunya yang luar biasanya itu ya rasa tawakalnya lebih tinggi di sana. Iya, dalam artian semakin kita berakal-akalan itu ya kita semakin jauh sama Allah. Semakin kita tawakal pada akal pikiran ya. Iya, semakin tawakalnya dengan hati ya kita benar-benar penuh, kita semakin dekat sama Allah. Berarti itu kita semakin rasa syukur kita akan semakin tumbuh seperti itu. Di saat kita nggak dapat apa-apa, kita dapat. Jadi kayak Allah itu ya tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan untuk kita seperti itu. Ini yang kamu butuhkan loh, bukan omongan kamu seperti itu. Itu kita rasa syukur. Dari Allah situ, memberikan itu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Iya. Di situ kita jadi teringat dosa-dosa kita dulu sering kufur nikmat atas Allah gitu loh. Itu sampai kadang-kadang kita ya netesin air mata itu nggak kerasa gitu. Kalau bapaknya? Kalau saya sendiri itu mengalami spiritual yang nyata. Yang nyatanya seperti apa? Karena waktu perjalanan kita berdua akhirnya ketemu teman sampai berlima. Berlima ini berjalan sampai 2 hari. Hari ke-7 dan hari ke-8. Sampailah ke Waduk Dharma. Nah di situ ada musola yang namanya Musola Anur. Nah di situ ada ternyata pengurusnya ada Thorikoh juga. Pengurus Thorikoh Suralaya. Nah di situ ada di bawah musola itu ada kuburan 3. Akhirnya kita bermalam di sana karena udah di kuburan itu. Isya bermalam di sana, saking dinginnya ada berdua dan bertiga. Berdua dan bertiga. Berarti 7 orang. 5. Oh 5. 2, 1. Maksudnya 1 ini bertiga. Nah bertiga inilah menjadi timbul suatu teguran. Jadi satu teman kerasukan. Kerasukan Eyang Jagara Kusuma. Masuk ke
suara kita Doni. Nah, disitulah pas masuk ternyata beliau senang dan memberi nasihat. Nasihatnya seperti apa? Nasihatnya dia memberi teguran dalam perjalanan ini, kalian akan Eyang senang dengan cahaya-cahaya kecil kalian datang kemari, tapi Eyang minta jangan bergerombol, karena perjalanan kalian ini sayang kalau tidak mendapat apa-apa. Maksimal diberitahu 3. Jangan lupa ngobrol lah ya. Bertiga, akhirnya di situ yang berpesan, akhirnya kita paham dengan hari ke-9 pagi kita berpisah. 2 ke bawah, 3 ke atas. Semoga perjalanan. Oke, begitu dulu cerita kami bersama teman-teman dari Bogor dan dari Kebumen. Nah, silahkan dicerna sendiri penjelasan atau pengalaman mereka semuanya. Semoga apa yang mereka perjalankan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Nanti kalau kurang paham diputar kembali, dipahami, biar tidak menjadi salah tafsir. Dan semoga ini juga menjadi bekal bagi mereka di kemudian hari dan menjadi bekal mereka di amalah yang ke-41 harinya. Bisa diperbaiki lagi kekurangan dan kesalahan yang kurang pas di 21 hari. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam berbicara atau bertingkah laku mungkin kurang berkenan, kurang pas di hati para penonton semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.